Tidak ada tertulis dalam Alkitab, atau, mana dalilnya? Inilah ciri-ciri orang-orang yang mata-ayatan. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Dalam perjalanan iman Kristen, memahami Alkitab adalah bagian yang sangat penting. Namun, ada sebagian orang yang dikenal sebagai mata-ayatan. Mereka yang terus-menerus mencari ayat-ayat Alkitab untuk mendukung pandangan mereka, tanpa memahami makna yang lebih dalam dari firman Tuhan. Sikap ini tidak hanya membatasi pemahaman mereka sendiri, tetapi juga berpotensi menyesatkan orang lain dan menyalahgunakan firman Tuhan. Berikut ada 7 ciri utama terhadap orang-orang yang memiliki sikap mata-ayatan. 1. Menjadikan Alkitab sekadar koleksi kutipan, bukan pedoman hidup. Salah satu masalah terbesar dari mereka yang hanya mencari ayat-ayat Alkitab untuk mendukung argumen adalah bahwa mereka melihat Alkitab sebagai kumpulan kutipan belaka, bukan sebagai firman Tuhan yang hidup. Mereka seringkali menghafal ayat-ayat tertentu yang sesuai dengan agenda mereka sendiri, tetapi tidak melihat keseluruhan pesan Alkitab. Alkitab bukanlah sekadar buku yang bisa diambil ayatnya satu persatu tanpa mempertimbangkan makna keseluruhan. Firman Tuhan ditulis untuk membimbing umat manusia kepada kebenaran, bukan untuk dijadikan senjata dalam perdebatan atau alat pembenaran diri. Ketika seseorang hanya mencari ayat tanpa mendalami maknanya, mereka berisiko kehilangan esensi iman Kristen yang sejati. Yesus sendiri menegur para pemuka agama pada zamannya yang bersikap seperti ini. Dalam Yohanes 5 ayat 39-40, Yesus berkata, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Ini menunjukkan bahwa sekadar membaca atau menghafal ayat-ayat tidak cukup. Kita harus memahami makna dan tujuan dari firman Tuhan tersebut. 2. Mengabaikan konteks sejarah dan makna yang lebih dalam. Setiap ayat dalam Alkitab ditulis dalam konteks sejarah, budaya, dan bahasa tertentu. Mengambil satu ayat secara terpisah tanpa memahami konteksnya, bisa menyebabkan kesalahan tafsir yang fatal. Salah satu contoh umum dari kesalahan ini adalah mengambil ayat tanpa melihat latar belakang siapa yang berbicara, kepada siapa, dan dalam situasi apa ayat itu diucapkan. Misalnya, dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Banyak orang menggunakan ayat ini sebagai motivasi untuk meraih sukses dalam segala hal, padahal dalam konteksnya, Paulus sedang berbicara tentang ketahanan dalam menghadapi penderitaan dan kekurangan, bukan tentang mencapai kesuksesan duniawi. Orang yang hanya mencari ayat tanpa memahami konteksnya, seringkali membentuk doktrin yang salah, dan mengajarkan pemahaman yang keliru kepada orang lain. Ini bukan hanya membahayakan mereka sendiri, tetapi juga merugikan komunitas iman secara keseluruhan. 3. Cenderung menghakimi daripada membawa kasih. Orang yang memahami Alkitab secara dangkal, seringkali menggunakan ayat-ayat tertentu untuk menghakimi orang lain, tanpa memahami esensi kasih dalam firman Tuhan. Mereka mungkin mengutip ayat untuk menyalahkan dosa orang lain, tetapi lupa bahwa Yesus mengajarkan kasih, pengampunan, dan pertobatan dengan penuh kelembutan. Misalnya, dalam Yohanes 8 ayat 3-11, ketika orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina kepada Yesus, mereka mengutip hukum Taurat untuk menghukum perempuan itu dengan dilempari batu. Namun, Yesus menanggapi mereka dengan berkata,
barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yohanes 8 ayat 7. Yesus tidak menyangkal hukum Taurat, tetapi dia mengajarkan belas kasih dan pertobatan yang sejati. Menggunakan Alkitab hanya untuk mencari kesalahan orang lain tanpa melihat kelemahan diri sendiri adalah bentuk kesombongan spiritual. Seharusnya, firman Tuhan dipakai untuk membangun, menegur dengan kasih, dan membawa orang kepada pertobatan yang sejati. 4. Tidak mencari bimbingan Roh Kudus dalam pemahaman Alkitab. Alkitab bukan hanya sekadar teks biasa, pemahamannya membutuhkan bimbingan Roh Kudus. Paulus berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Namun, jika seseorang hanya membaca ayat, tanpa membuka hati untuk Roh Kudus, mereka akan kehilangan hikmat ilahi, yang seharusnya mengarahkan mereka kepada kebenaran yang sejati. Orang yang hanya mengandalkan kecerdasan manusia, dalam menafsirkan Alkitab tanpa mencari tuntunan Roh Kudus, cenderung memiliki pemahaman yang kaku dan terbatas. Mereka mungkin memahami aspek hukum dalam firman Tuhan, tetapi tidak menangkap kasih dan anugerah yang ada di dalamnya. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk tidak hanya membaca Alkitab, tetapi juga merenungkannya dengan hati yang terbuka. Mazmur 119 ayat 18 berkata, singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Ini menunjukkan bahwa pemahaman sejati akan datang, ketika kita meminta Tuhan sendiri membimbing kita dalam memahami firman-Nya. 5. Berpotensi menyesatkan diri sendiri dan orang lain. Salah satu bahaya terbesar dari memahami Alkitab secara dangkal adalah potensi untuk menyesatkan diri sendiri dan orang lain. Ketika seseorang hanya mengambil ayat-ayat tertentu tanpa memahami keseluruhan pesan Alkitab, mereka bisa menyebarkan ajaran yang tidak tepat atau bahkan ajaran sesat. Misalnya, ada yang mengajarkan bahwa orang Kristen pasti hidup dalam kelimpahan, dan tidak akan pernah mengalami kesulitan, dengan mengutip ayat-ayat seperti Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Namun, mereka mengabaikan bagian Alkitab lain yang menjelaskan bahwa hidup Kristen juga penuh dengan tantangan dan penderitaan, Yohanes 16 ayat 33, dan 2 Timotius 3 ayat 12. Pemahaman yang dangkal seperti ini bisa membuat orang kecewa ketika menghadapi realitas hidup tidak sesuai dengan apa yang mereka percayai. Akhirnya, iman mereka menjadi goyah, karena mereka membangun keyakinan berdasarkan ayat yang diambil di luar konteks. 6. Mengutamakan pengetahuan di atas iman dan perbuatan. Iman Kristen bukan hanya tentang mengetahui banyak ayat Alkitab, tetapi tentang bagaimana firman Tuhan membentuk karakter dan tindakan kita. Surat Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jika seseorang hanya sibuk mencari ayat untuk memperdebatkan doktrin, atau membenarkan diri sendiri tanpa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka kehilangan esensi dari firman Tuhan. Alkitab harus mengubah hati dan perbuatan kita, bukan hanya menjadi alat intelektual untuk berdebat. Sebagai orang percaya, kita harus selalu berusaha memahami firman Tuhan dengan hati yang rendah, meminta hikmat dari Roh Kudus, dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari dengan penuh kasih dan kebenaran. 7.
kurangnya kerendahan hati dalam mempelajari firman Tuhan. Sikap sombong dalam memahami Alkitab dapat menghambat seseorang untuk bertumbuh dalam iman, dan tidak dapat belajar lebih banyak dari Tuhan maupun sesama. Ketika seseorang merasa telah mengetahui segalanya, mereka cenderung menutup hati terhadap hikmat baru, yang dapat memperkaya pemahaman mereka. Alkitab mengajarkan bahwa hikmat sejati datang dari hati yang rendah, Amsal 11 ayat 2, bukan dari kesombongan atau keangkuhan. Tuhan seringkali berbicara melalui firman-Nya, pengalaman hidup, serta orang-orang di sekitar kita. Namun, jika hati dipenuhi dengan kesombongan, maka seseorang akan sulit menerima ajaran, yang sebenarnya dapat membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Kerendahan hati memungkinkan seseorang untuk terus belajar, bertumbuh dalam kebenaran, dan memahami maksud Tuhan dalam hidup mereka dengan lebih dalam dan bijaksana.